Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Hadirin wa iman rahimakumullah. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah di bulan suci Ramadan ini kita sudah menyelesaikan saum yang ke-21 dan insyaallah malam ini malam yang ke-22. Jadi 10 hari terakhir mari kita sama-sama kencangkan ikat pinggang. Hadirin wa iman rahimakumullah. Kultum 7 menit ini akan saya pergunakan sebaik mungkin. Ada 2 doa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan Rasulullah selalu suka dengan doa ini. Yang satu ada di surat Al-Baqarah, yang kedua ada di surat Al-Imran. Mungkin orang sudah tahu semua di surat Al-Baqarah ayat 201 yang sering kita baca setiap hari, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau di Al-Imran ayat ke-8 yang berbunyi Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Tapi tidak mungkin 2 doa ini akan saya selesaikan dengan 7 menit, tapi dengan doa yang pertama dulu, doa sapu jagat yang perlu saya sampaikan. Sering kita memohon kepada Allah, minta kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, kebahagiaan dunia itu seperti apa? Kalau dalam tafsir Ibnu Katsir, sedikitnya kebahagiaan dunia itu ada 7. Yang pertama, kita harus mempunyai hati yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita mempunyai pasangan yang soleh dan solihah. Yang ketiga, punya keturunan yang soleh dan solihah pula. Yang keempat, mempunyai kawan, orang-orang soleh, termasuk tetangga, sahabat-sahabat dengan orang-orang yang soleh. Yang kelima, mempunyai harta yang halal. Yang keenam, mempunyai ilmu yang bermanfaat. Yang ketujuh, sisa usia kita untuk apa? Hadirin wa iman rahimakumullah. Mari dikupas. Yang pertama, kita harus mempunyai hati yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang diberikan oleh Allah itulah yang terbaik. Tidak mungkin Allah memberikan yang buruk untuk hambanya. Nah, Anas bin Malik pernah meriwayatkan ketika ada sahabat Nabi sedang sakit, Rasulullah SAW menjenguknya. Lalu orang tersebut berdoa, yang sedang sakit sahabat Nabi yang sedang berbaring, ya Allah, ya Rabbi, daripada saya dihukum, daripada saya disiksa di akhirat, siksalah di dunia ini. Lalu Rasulullah SAW, wahai saudaraku, jangan memohon doa seperti itu. Siksa Allah itu sangat pedih sekali. Mintalah yang baik kepada Allah. Kadang-kadang kita sebagai manusia tidak sadar. Ketika anak kita sedang sakit saja, ya Allah, janganlah siksa anak, siksalah aku orang tuanya. Itu kadang-kadang kita tidak sadar. Lalu Rasulullah menganjurkan, berdoalah kepada Allah dengan yang baik, itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hadirin wa iman rahimakumullah. Kalau kita diberi kebaikan oleh Allah, banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah. Jika kita ditimpa dengan musibah, ditimpa dengan kesusahan apapun, kita harus sabar. Karena syukur dan sabar adalah kebaikan untuk hambanya. Terus yang kedua, mempunyai pasangan yang soleh atau solihah.
itu dambaan semua manusia. Kalau kita punya pasangan yang saleh dan salihah, insya Allah kita akan berjalan semestinya sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin wa iman rahimakumullah. Makanya sering kita berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah pasangan dan seterusnya sampai punya keturunan dan kebaikan. Jadi kita perlu mempunyai pasangan yang soleh dan solehah supaya seimbang dalam kehidupannya. Karena di Al-Quran telah digambarkan banyak, apalagi kita mempunyai pasangan yang ideal pun tidak mungkin. Istri para Rasul saja banyak yang membangkang, seperti istrinya Nabi Nuh, Nabi Lut. Itu juga tidak. Itu yang membimbing adalah orang-orang soleh. Tapi sebaliknya, istri Fir'aun yang begitu solihahnya, tapi Fir'aunnya mengaku menjadi Tuhan. Hadirin wa rahimakumullah. Yang ketiga, yaitu dambaan semua ayah atau ibu yang punya anak yang soleh. Karena anak yang soleh adalah suatu tabungan dunia dan akhirat. Harta yang tidak ternilai untuk umat manusia. Makanya didiklah anak-anakmu dari mulai kecil sampai dewasa. Terutama dengan Al-Quran, panduan yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pendidikan anak itu paling utama. Mungkin anak kita belum soleh. Itu adalah ujian untuk kita sebagai orang tuanya. Supaya banyak memohon kepada Allah, supaya kita sebagai orang tuanya punya dosa-dosa kecilnya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran yang mendidik anak-anak yang soleh. Lalu yang keempat, mempunyai lingkungan. Lingkungan itu adalah pengaruhnya besar sekali. Punya teman juga berat sekali. Mana teman yang baik, mana teman yang tidak baik. Mana teman orang yang soleh. Tetangga kita, alhamdulillah, di Masjid Al-Fat ini, teman-teman semua menjadi orang-orang soleh semuanya. Menjadi keluarga besar yang luar biasa. Mudah-mudahan saja Allah memuliakan sahabat-sahabat kita semuanya di Amrta ini. Hadirin wa rahimakumullah. Karena biasanya teman itu, kita kalau punya teman yang jelek, kadang-kadang tabiat teman yang jelek itulah yang kadang-kadang kita ambil. Kalau tabiat itu yang baik, itu alhamdulillah. Banyak lingkungan pengaruhnya besar sekali. Untuk itulah, wahai saudara-saudaraku, apabila ingin mencari tempat tinggal ataupun apa segala macam, carilah lingkungan yang terbaik, terutama keagamaan yang Islami. Yang kelima, mempunyai ilmu. Ilmu itu sangat penting sekali. Karena Al-Quran, makanya Allah berfirman, ayat pertama kali turun dari Iqra, suruh membaca. Al-Qalam, suruh menulis, dan seterusnya. Bahkan di surat Mujadalah, Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilmi darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Hadirin wa rahimakumullah. Jadi perbanyaklah menuntut ilmu. Menuntut ilmu bukan saja yang sifatnya formal, seperti kuliah dan seterusnya. Banyak membaca buku. Apalagi zaman sekarang, buku sudah banyak sekali yang sudah dicetak, sudah di Indonesia kan, dan seterusnya. Banyak-banyaklah membaca. Insya Allah ada wawasan kita yang lebih luas lagi untuk menimba ilmu. Tapi perlu diingat, orang yang banyak ilmu juga banyak ujian. Banyak tantangannya. Bahkan sering berdebat juga karena orang-orang berilmu.
Apalagi suaminya S3, istrinya juga ambil S3 juga. Mau tidur saja kadang-kadang berebut doa. Doa yang soleh kata pakai dengan bismika Allahumma ahya wa amut. Ininya doa yang panjang lagi, inilah yang lebih sah lagi. Mau tidur saja sampai berdebat. Beda sama orang bodoh, tidur tinggal tidur saja, bak langsung molor aja udahlah, bau bantal saja sudah langsung tidur orang bodoh mah. Kalau orang pintar mau minum saja berpikir, ini kira-kira mengandung mineralnya seberapa. Tapi kalau orang bodoh mah minum saja udah sehat. Tapi di sisi lain, kalau kita punya ilmu akan derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, yaitu mempunyai harta yang halal. Insya Allah kalau kita mempunyai harta yang halal, mencarinya dari yang halal, mendapatnya juga halal, dipergunakannya dengan yang halal, insya Allah keluarga kita akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan menjadi anak-anak keturunan kita akan menjadi anak-anak yang soleh dan istri yang soleh. Hadirin wa iman rahimakumullah. Yang terakhir, yang ketujuh, yaitu kita sisa usia kita untuk apa? Taruh seperti saya sudah di atas 50 tahun. Kalau saja usia orang 60 tahun, sehari usia punya dosa satu saja, kalau kita merenung, kita muhasabah, sehari punya dosa satu tahun berapa? Kali 60 tahun berapa? Lebih dari 21 dosa kemungkinan. Jadi kita sering-seringlah bermuhasabah untuk diri kita sendiri, mengoreksi kekurangan kita. Dan sisa usianya nanti untuk apa? Dipergunakan untuk apa? Karena waktu yang sudah lewat tidak akan kembali lagi. Makanya Allah Ta'ala berfirman, wal asri, demi waktu atau demi masa. Itu saking waktu sangat penting sekali untuk kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Kecuali orang-orang yang beramal soleh. Jadi hadirin wa iman rahimakumullah. Jadi ingat, mumpung masih muda, mumpung masih sehat, pergunakanlah waktu sebaik-baiknya. Mumpung ada waktu dan kesempatan menuntut ilmu, belajar dan seterusnya, beramal saleh untuk bekal kita di akhirat kelak. Bahkan banyak di Al-Quran digambarkan bagaimana ketika dia sudah meninggal dunia, minta dikembalikan lagi oleh Allah. Tapi kalau sudah di alam barzah, tidak mungkin dikembalikan lagi. Penyesalan kalau sudah meninggal dunia, sudah di alam barzah, tidak akan kembali. Untuk itulah, mari saudara-saudara sekalian, dimanapun Anda berada, mari kita bermuhasabah. Mumpung kita masih diberi usia oleh Allah, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pergunakanlah waktu sebaik-baiknya untuk menuntut ilmu, untuk beramal saleh, untuk mendidik istri, mendidik anak-anak, untuk bekal di akhirat kelak. Mudah-mudahan saja tausiah yang singkat ini atau kultum kuliah 7 menit ini bisa bermanfaat untuk semua, untuk saya pribadi, tentu kaum muslimin dan muslimat. Mungkin inilah yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita memohon doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.